Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Puji dan syukur kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mantong beri berbagai nikmat, terutama sekali nikmat iman dan Islam, sehingga pada hari yang mulia ini, pada hari yang berkah ini, kita telah hadir di rumah Allah dalam rangka menegakkan syariah Allah, dalam rangka menegakkan salat Jumat secara berjamaah. Selawat dan salam kepada Rasulullah, kepada keluarga dan sahabat-sahabat Rasulullah. Jamaah yang mulia, di dalam Al-Quran surah Jumat ayat yang kedua. Surah Jumat ayat yang kedua. Allah berfirman, Allah menceritakan bagaimana cara Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendidik umat. Pakai bancara Nabi Muhammad gepruno umat bak masa gopnya, sehingga lahirlah satu generasi umat terbaik yang pernah ada di muka bumi. Generasi yang luar biasa yang belum ada sebelum Rasulullah, dan juga kemudian generasi yang tidak pernah ada lagi. Inilah generasi terbaik, yaitu generasi Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Ini generasi yang luar biasa, di mana Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Jamaah yang mulia, di dalam surah Jumat Allah berfirman ada 3 perkara, ada 3 cara Rasulullah mengajarkan sahabat-sahabatnya. Yang pertama, yatlu alaihim ayatih. Rasulullah selalu memperdengarkan ayat-ayat Al-Quran kepada sahabat-sahabatnya. Setiap menerima wahyu, Rasulullah tidak menyembunyikan, langsung menyampaikan wahyu itu kepada sahabat. Ini juga penting bagi kita jemaah mulia. Kita na anu irumah. Jadi yang penting tak perlu ba anu ile tentang Al-Quran. Kita pendengarkan Al-Quran. Dengan mendengar Al-Quran, manusia yang keras hati menjadi lembut. Urang-urang keras hati akan menjadi lembut. Contohnya Umar bin Khattab, seorang yang luar biasa pemarah, kasar, bahkan berencana membunuh Rasulullah. Tapi ketika mendengar satu ayat Al-Quran, surat Taha, yang dibaca oleh adiknya sendiri, beliau gemetar. Padahal rencananya dengan pedang terhunus, Umar ini ingin membunuh Rasulullah. Tapi mendengar satu ayat Al-Quran dibacakan oleh adiknya, Umar gemetar tangannya sehingga tidak jadi membunuh. Bahkan kemudian Umar bersyahadat memeluk agama Islam. Kenapa ini bisa terjadi jamaah mulia? Padahal yang dilengo oleh Umar bin Khattabnya satu ayat. Ini karena Umar memahami betul apa makna ayat yang dibaca. Jadi Umar bin Khattab paham sekali ayat yang dibaca oleh adiknya. Sehingga satu ayat membuat gemetar Umar bin Khattab. Uronyo gedanyo beribu ayat kita dengar. Beribu ayat kita baca, bahkan mungkin kita pernah tamat Al-Quran 2 kali dalam setahun, 3 kali. Tetapi kenapa hati kita masih keras? Na urang beut, tapi mantong sombong. Na urang beut, tapi barangkali masih malas ibadah. Beut aja. Kenapa? Karena mereka mengaji, tapi tidak mau tahu apa maknanya. Padahal maksud Allah geturunkan Al-Quran, Allah ingin memberitahu kepada kita tentang hukum-hukum, tentang fikih, tentang segala macam supaya kalian mengerti. Jadi menyogedannya wahana mufhum, akhirnya maksud Allah tidak sampai. Jadi Umar bin Khattab barangkali sebagai orang Arab, beliau paham. Satu ayat sudah membuat Umar bersyahadat. Gedanya meribai ayat, tidak juga bertambah iman kita.
Mentong lumayan, mentong syukur kitanya menteng tertembut. Masih banyak lagi umat Muhammad hari ini yang sama sekali tidak baca Al-Quran. Jadi mari Bapak, kitanya sebagai ayah, sebagai kepala rumah tangga. Mari kita baca Al-Quran tapi juga kita pahami maknanya. Sekurang-kurangnya, mari kitanya mendum tamu bubupom ayat-ayat dalam surat Al-Fatihah. Kalau Al-Fatihah begitu saja kita baca tanpa kita pahami maknanya, tentunya salat kita tidak khusyuk. Jadi waladhdallin dayo. Jadi tidak ada kesan. Jadi Al-Quran ini kalau dibaca dengan maknanya dipahami, insya Allah sembahyang kita lebih khusyuk jemaah mulia. Jadi inilah yang dilakukan Rasulullah tiap hari, diperdengarkan ayat-ayat Al-Quran kepada para sahabatnya. Ini juga pedoman bagi kita dalam mendidik anak. Uronyo katanya, belum lagi seorang ayah berpikir, ayah yang penting yang minta peng, urusan peruno anu, urusan mak aja. Atau urusan tengku. Sebenarnya, menurut ajaran Islam, tanggung jawab mendidik anak adalah tanggung jawab ayah langsung. Jadi sebelum kawin dah beruno katanya, sebelum kawin jabut. Laki-laki sebelum menikah itu belajar agama supaya menyona anak dah beruno. Jadi hari ini sepertinya itu bukan urusan ayah. Ayah minta peng, beruno anak urusan mak atau urusan tengku-tengku. Sehingga waktu anak katanya kabatat, tak bersalah mak je. Ini yang kejadian banyak. Kemudian yang kedua, jemaah mulia, yang diajarkan Rasulullah wa yuzakkihim. Rasulullah mensucikan hati para sahabat. Apa maksud disucikan? Hati manusia, jemaah mulia, penuh dengan penyakit. Salah satu penyakit yang paling berbahaya di dalam manusia, dalam hati manusia itu penyakit sombong. Jadi Rasulullah mengajarkan sahabat-sahabatnya, jangan pernah sombong. Jangan pernah sombong. Juga penyakit iri hati, ya. Penyakit pemarah, penyakit tidak sabar, ini penyakit-penyakit manusia. Jadi ke dalam dada sahabat itu dimasukkan nilai-nilai taqwa, nilai-nilai akhlak yang baik. Sehingga di antara sahabat yang mulia, watenya na orang kaya, tapi orang kaya tidak sombong. Misalnya Utsman bin Affan, konglomerat waktu itu. Ada Amr bin As, juga orang kaya. Ada orang miskin, juga orang miskin yang tahu diri. Katakanlah Ali bin Abi Thalib, seorang yang miskin. Ada seorang budak, tapi budak yang taat kepada Allah, yaitu Bilal bin Rabah. Ada jenderal, yaitu Khalid bin Walid, tapi jenderal yang beriman kepada Allah. Jadi lagi orang nyoci mandumna, dan Rasulullah na orang kaya, na orang gatin, na jenderal, na kopral, tapi semuanya taat kepada Allah. Kenapa? Karena metode Rasulullah mendidik mereka itu, yang pertama selalu diperdengarkan Al-Quran, yang kedua Rasulullah mensucikan hati mereka dari penyakit hati, terutama penyakit sombong. Yang ketiga, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Ini yang terakhir. Jadi Rasulullah mengajarkan tentang ilmu yang terakhir. Termasuk ilmu misalnya cara salat, cara mandi junub, cara berwudu, itu semua diajarkan, tapi bukan yang pertama. Jadi ilmunya, isi kitab diajarkan terakhir. Hari ini yang terjadi di masyarakat kita, pakonna misalnya kasus. Baru-baru ini ada kasus pembunuhan di pesantren. Di Jawa, di satu pesantren, santri membunuh santri. Sehingga ada 2 orang santri meninggal dunia. Akibat barangkali pelonco-pelonco senior membunuh junior. Ini di pesantren. Kenapa bisa terjadi? Barangkali karena ustadznya tidak mengajarkan akhlak. Yang peruno oleh ustadz, peruno Quran mentong, peruno ceramah, peruno pidato. Jadi tidak diajarkan akhlak. Jadi menyaurang hana akhlak walaupun dia itu ustadz, walaupun dia itu hafal Quran,
Walaupun dia itu bisa bahasa Arab, belum tentu menjadi orang baik. Inilah yang terjadi. Bagaimana mungkin di pesantren terjadi pembunuhan? Dan ini sering terjadi, kekerasan-kekerasan di pesantren. Jadi ini karena ustadznya tidak mengajarkan akhlak. Yang diajarkan ilmu saja. Jadi yang penting uronyo iman, Iman itu diajarkan, kemudian akhlak. Baru terakhir ilmu. Getanyo sering kita kalau dalam masyarakat getanyo. Kenapa terjadi orang berkelahi gara-gara misalnya yang sering terjadi masalah salat tarawih 8 rakaat meluap-luap. Masalah kunut subuh dengan tidak. Ini karena orang tidak berakhlak. Mengenyau getanyo karena akhlak jemaah mulia. Kita bisa menerima perbedaan. Awak Muhammadiyah salat tarawih 8. Getanyo kon Muhammadiyah 20, ada masalah. Tapi karena kita tidak berakhlak, getanyo ada pegah yang tamang surga, getanyo mentong, gok tamang neraka. Yang tamang surga aswaja, yang Muhammadiyah, yang salafi tamang neraka. Ini tidak berakhlak. Maka Allah keperintahkan ibadah haji yang mulia. Waktu tanya raja wajib dah kalau macam-macam orang salat. Nah yang genyoju, al-baca Fatihah tidak begini mereka, begini terus. Tak kalau di Arab, tidak boleh kita salahkan. Orang Pakistan yang mulia, waktu salat berjamaah, imam mengatakan waladhdallin. Tidak ada yang amin. Firo imam, amin. Apa mereka salah? Tidak. Tapi menyogedannya tidak berakhlak, tak pegah, salah mendumnya. Yang betul ceritanya. Inilah yang terjadi di masyarakat kita. Sehingga sering khatib diturunkan dari mimbar. Khatib dipukul, mimbar dibakar, bahkan masjid pun ada dibakar. Ini terjadi di Aceh. Karena tengku hana keperunan, yang keperunan kitab. Hana keperunan akhlak. Hari ini bagaimana kita ajarkan murid-murid kita pentingnya akhlak. Nyan mandum saudara getanyo, mandum Muhammad, mandum insyaallah mencari ridha Allah. Tentunya mereka semua punya ilmu. Mandum na ilmu. Getanyo menurut mazhab getanyo, awaknya menurut mazhabnya. Inilah makna ibadah haji sebenarnya. Pakon Allah keperintahkan haji, kalian melihat nanti beragam. Yang penting sama-sama salat berjamaah, sama-sama salatnya 5 waktu. Semuanya menyembah Allah, semua menghadap kiblat. Nah, jadi ini jemaah mulia, dimanapun di Indonesia sering ribut karena orang penuh ilmu di otaknya, tapi di akhlaknya kosong, hatinya kosong. Menanci jemaah mulia keadaan Nanggro gedanya orangnya 70 tahun sudah merdeka. Pakon Nanggro gedanya ho singo makin miskin, orang kelaparan makin banyak. Kejahatan makin banyak. Kon Nanggronyo hana ulun carong jemaah mulia. Banyak profesor di negeri ini, banyak. Yang masalah hati mereka kotor. Ilmuwan kita, pemimpin kita kotor. Menyatakan kalon aso penjara jemaah mulia. Isi penjara mulai dari Sabang sampai Merauke. Nyan rata-rata sarjana jemaah mulia. Hanale pencuri sepatu, pencuri ayam, tak banyak. Yang banyak sarjana, koruptor. Mereka itu orang-orang berilmu. Jadi atau penjara di Lambaru, atau penjara di Kaju dan tempat lain yang koruptor. Siapa koruptor? Biasanya sarjana, nah yang S2, nah S3, nah profesor. Mereka orang pandai, tetapi hati mereka kotor. Otaknya penuh dengan ilmu, tapi hati mereka bermasalah. Mereka tidak takut kepada Allah. Jadi ini masalah. Maka di Nanggro gedanyo jemaah mulia, nah profesor korupsi, ada jenderal korupsi. Ini masalah. Jadi kon hana urun carong, tetapi yang banyak orang yang berpenyakit hati karena mereka tidak takut kepada Allah. Jadi ini hari ini problem uronyo, problem bangsanya kon tanya urang bangai. Tapi karena masyarakat kita dididik secara salah. Di sekolah-sekolah diajarkan oleh guru yang penting carong matematik,
Carong bahasa Inggris, akhlaknya tidak penting. Termasuk guru pun kadang-kadang tidak berakhlak. Banyak kita lihat contoh guru tidak berakhlak. Waktu azan zuhur, gurunya juga tidak pergi jamaah. Ini contoh akhlak. Kemudian guru-guru ibu-ibu pakaiannya ketat, juga akhlak. Jadi ini jamaah yang mulia. Sebenarnya semua guru punya tanggung jawab. Nah, guru matematik, tapi sampaikan akhlak 5 menit. Guru bahasa Inggris, sampaikan akhlak 5 menit. Oleh pakiban guru contoh, kalau udah azan berhenti mengajar, pergi salat. Tapi ini tidak ada. Karena orangnya orang mandum, kiban anak beluluh, bisa lulus di Unsia, lulus di ITB, lulus di UI. Hana perlu bagaimana anak katanya menjadi sarjana yang taat, sarjana yang takut kepada Allah. Jadi ini semuanya peringatan bagi katanya. Katanya orangnya baik tak harap kepada sekolah, baik tak harap kepada guru-guru. Mari hari ini bapak-bapak yang punya anak, yang punya cucu, mari hari ini kita didik anak kita sendiri. Apalagi hari ini pelajaran-pelajaran agama sudah banyak dihilangkan. Contohnya, Hanale jamaah mulia di dalam buku sejarah Islam, kalau dulu disebut tarikh Islam, nama sahabat tidak ada lagi. Yang Wali Songo. Wali Songo itu siapa? Itu penyebar Islam di Indonesia. Jadi anak kita nanti tidak tahu siapa Umar bin Khattab, siapa Khalid bin Walid. Yang mereka tahu Wali Songo. Ini salah satu contoh, ya, bagaimana Islam itu hari ini diobok-obok istilahnya, sehingga anak-anak kita tidak tahu Islam yang benar. Dengan alasan munyo Islam model di Arab dipegah, itu Islam garis keras, hanya pakai. Yang dia pakai Islam model kita nyo. Akhirnya begini. Islam, salat, tapi korupsi jalan terus. Jadi jamaah mulia, menyo orang berilmu. Orang yang punya titel yang tinggi tapi tidak ada iman, tidak ada akhlak, itu lebih berbahaya daripada orang tamat SD. Lebih bahaya. Menyo orang tamat SD kecil-mecu. Hana cara orangnya begitu cemecu, hidup bisi. Tapi orang-orang yang pandai ini dia yang mencuri, orang lain yang ditangkap. Padahal yang cuanya tapi kebegagap. Dan polisi juga begitu. Dia yang membunuh. Ya. Misalnya jenderal membunuh, tapi yang ditangkap orang lain. Itulah orang pandai yang tidak berakhlak. Jadi sangat berbahaya. Orang-orang carongnya menyohana iman, menyohana akhlak. Lebih berbahaya daripada seorang buta huruf yang tidak berakhlak. Maka jamaah mulia, silakan kita antar anak kemanapun, ke Darussalam, ke Jawa, ke luar negeri, silakan. Tetapi tanamkan akhlak. Insya Allah walaupun anak katanya belajar di Amerika, belajar di Inggris, menyona akhlak, insya Allah pulang menjadi ulama. Tapi menyohana ada perlu akhlak, iwo dari pesantren dia pencuri. Banyak. Ijazah kapan di Ibn Sahabi? Nah kira-kira. Jadi jangan harap. Akhlak ini penting sekali. Iman penting sekali. Ilmu itu nomor 3. Ilmu nomor 3. Bukan ilmu nomor 1. Iman nomor 1. Akhlak nomor 2. Ilmu nomor 3. Baik, tak balik-balik. Jadi menanti kira-kira jangan hari ini, ya, salah kaprah hari ini. Orang yang penting cita-cita anak saya mau jadi dokter, jadi insinyur. Tapi masalah iman, masalah sembahyang, masalahnya urusan masing-masing. Ini salah kaprah. Jadi Allah akan menuntut kita sebagai pemimpin keluarga, tentunya pemimpin yang lebih besar kepada kepada presiden, kepada gubernur, tentunya tanggung jawab lebih besar lagi. Jadi uronyo jamaah mulia katanya hidup di zaman maksiat, di zaman fahsya, di zaman mungkar. Memang berat, tapi jangan kita bersedih hati. Inilah jihad kita hari ini. Jihad uronyo jamaah mulia kon perang ngon kafir, Pak. Munyo zaman jihad angkat pedang melawan orang kafir. Jihad hari ini bagaimana mendidik anak kita dengan pendidikan agama, dengan iman dan akhlak yang benar. Inilah jihad. Jadi walaupun kita hidup dalam zaman yang berat, insya Allah
kalau kita mau mendidik anak kita, inilah yang dicatat pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita hanya perlele berdarah-darah, enggak perlu lagi membunuh orang kafir, tapi bagaimana hari ini mendidik anak kita? Ya. Hari ini kita lihat, kita buka internet, kita buka laptop, macam-macam, nampak gambar-gambar yang tidak sanggup kita ceritakan. Jadi uronyo jemaah mulia, teknologi tidak bisa dihambat. Tak pegah bahaneng baik dah kalau HP, baik kalau HP, dijauh lah di kalau HP. Di kalau HP ngon macam-macam gambar, Pak. Tapi kalau anak beriman, walaupun di kalau macam-macam gambar, dia insyaallah ya, dia akan mana. Tapi menyorang hana beriman, tidak perlu lihat gambar. Tidak perlu lihat gambar, dia juga akan menjadi anak yang jahat. Jadi uronyo teknologi itu tidak salah, tergantung kepada kita. Menyo tak salah teknologi yang mulia hanya tajak waji gitu ya. Tajak waji uronyo naik pesawat pakai teknologi, Pak. Nya ada begah ada perle teknologi, berarti hanya tajak waji. Jadi teknologi tidak salah, Pak. HP uronyo tengku-tengku nah HP menduk. Nya ada begah ada perle akibat. Jadi tergantung kepada kita. Menyona iman, teknologi itu jadi kawan kita. Tapi menyona iman, teknologi menjadi penghancur bagi kita. Mudah-mudahan khutbah yang becutnya bermanfaat, menjadi peringatan bagi kita yang bersama. Mari kita khawatir, mari kita persiapkan anak-anak kita, anak-anak yang tangguh menghadapi zaman yang berat ini, sehingga anak kita tidak terlibat dalam maksiat, dan insyaallah kita semua nanti akan dipersatukan kembali oleh Allah di dalam surganya dengan keturunan-keturunan kita yang beriman kepada Allah. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.